وأخصه حسن إلى روح السيد البصير محمد إسماعيل الشيخ الفرد والجميع على الحرم الشريفين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين إلى أن قال باب بر الوالدين. Kita membahas pengabdian seorang anak terhadap orang tua atau birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Wassayna man qala wasiat singkat ya Allah Ta'ala berwasiat singkat ya Allah Ta'ala al-insana terhadap manusia biwalidayhi terhadap orang sepodo manusia ihsanan kalaban bagus. Artinya di kewajiban nak foto nikah ngabak tidak ke orang dan sepo. Kalaban ayat sampun disebut bi Allah Ta'ala, ampun firman sareng Allah Ta'ala, wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atanya dia ke Rasulullah, ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ilallah. Rasulullah, amal apakah, pekerjaan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, menjawab Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Kelakuan yang paling dicintai, disenangi, disukai oleh Allah yaitu melakukan salat di waqtiha, min waqtan awal waqtu isya. Terus qultu thumma ayya Rasulullah, apalagi wahai Rasulullah kelakuan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala birrul walidaini. Salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu birrul walidaini, berbakti terhadap orang sepodua dengan sikap kula bersampian lebet prestasi na lebet tengkana kula bersampian lebet kata-kata. Adakah bisa membuat orang sepodua tersenyum? Sampai-sampai orang nikah sebagaimana manusia mempunyai hak terhadap Allah Ta'ala selama 24 jam melakukan sholat berapa kali? 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali. Nah, sebagaimana seorang hamba kula ben sampean mempunyai hak terhadap Allah Ta'ala, kula ben sampean mempunyai hak terhadap orang sepo setidaknya 24 jam kula ben sampean nikah mun tak kapono orang sepona. Mun tak kapono orang sepona setidaknya 24 jam nikah menjenguk atau asilaturahim ka orang sepo. Oh, mun jauh dan apa makin? Jauh makin tak bisa bermengira kerana orang setidaknya telepon. Ini salah satu bentuk birrul walidaini. Maka Rasulullah begitu tanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Dijawab salah satunya adalah birrul walidaini, berbakti terhadap orang sepodua. Mampu nggak orang sepodua? Wajar. Satak diserna apa yang sepura boleh bersama, walaupun semuanya ada seponi kau mesti serna foto. Nah, yang sepo tak oleh kasar kan? Nak foto tak oleh kasar kalau sepo. Walaupun disampaikan ini ada yang sepo sampai yang sepo nak bulan sepo sampai ini lain. Bi kula ben bi sampai ke orang cuba, mungkin orang yang bersana auzubillah. Kula tetap adik kau jemput anda satin, namun tak oleh ngangkat suara. Ini salah satu bentuk kula ben sampai ngabak tidak ke orang sepo dua. Sampai-sampai birrul walidaini kata Abu Rasulullah pahala lebih raja daripada jihad fi sabilillah kisah. Bada orang laki akarap jihad dah. Di minika bada orang laki akarap jihad dah entar ke Rasulullah.
Akhirnya bi Rasulullah itu nyaki bahwasanya ahayyun abawaka ki orang laki apakah orang sepuluh sampian orang sepuluh sampian ki odi telepon Rasulullah ada seorang laki-laki jihad perang fisabilillah tanya ki bi Rasulullah ya orang laki ahayyun abawaka apakah orang sepuluh sampian babana sampian umina sampian apakah ki beda itu ki odi jawab bi seorang laki na'am ya Rasulullah benar wahai Rasulullah orang tuaku masih lengkap semuanya masih ada masih hidup dalam keadaan sehat paling wani bi Rasulullah qala ada Rasulullah fa fihi ma fajihadun ketahuilah bahwa dalam orang sepodua dalam orang sepodua baba umi nikah mengandung pahala sekenjen nanti kelebihan daripada jihad maka Rasulullah tanya orang laki apakah baba dan sampian berumi lagi odi orang sepuluh lagi odi naam ya Rasulullah ki odi jawab ya Rasulullah paling oni ya Rasulullah pada penyamana bahwasanya ilmu orang sepuluh sampian ini kegenjerna apa tidak orang sepuluh pada ben kerana jihad maka nilo anu kula ben sampean mulai di sperma kandung sampai besar sultan ane ketika wajar kula ben sampean ngabak tidak ka orang sepo mangkana fi hadzal khabari daripada hadis tersebut dalilun ala anna birral walidaini afdalu minal jihad fi sabilillah taala diambil daripada hadis Rasulullah berbakti ini terhadap orang sepodua maka ada Rasulullah rogi famu darilah bahasana sangat rugi orang senapo orang sepodua atau japo kasalah situng orang sepodua namun tidak bisa berbakti kula ben sampean ki adik kesempatan ki bisa melihat orang sepodua di itunya ataupun salah satunya antara abah ataupun umi namun kula ben sampean tidak berbakti terhadap orang sepodua sangat dirugikan kula ben sampean dok menjadikan orang sepodua ladang pahala kangku masuk kosor dari Allah Taala sampai ya Rasulullah hadis marfu wala yusbihu wa huwa musii'un ilaihima illa fatahullahu lahu babain minan nari barang siapa menyakiti terhadap orang sepodua atau salah satunya la yusbihu wa huwa musii'un ilaihima tak masuk sopu yakni tak masuk waktu pagi seorang laki-laki wa huwa musii'un ilaihima sedangkan orang kelai waktu pagi ampunnya keendak kaum sepodua maka illa fatahallahu lahu babaini minan nar ketika boleh sampai menyakiti kedua orang tua maka Allah Ta'ala pun sediaki pintu neraka yang akan terbuka untuk kula bersambian makanya kula bersambian khusus kula segi kana cek patodu bukan pernah mirang cerita nasera Uwais Al-Qarni pernah mirang tak pernah mirang sih Uwais Al-Qarni ini cerita orang di penyakit dan orang miskin anak yatim dengan beribu Uwais nikah oleh Rasulullah dijulukin ahli sama doanya ketika minta ke Allah Ta'ala pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala Uwais Al-Qarni kan Uwais Al-Qarni dia dapat cerita singkat cerita Uwais Al-Qarni nikah termasuk salah satu orang Yaman, ahli Yaman orang miskin di penyakit dan ibu sudah tua udah nggak mampu berjalan udah buta ibu tinggal duaan beribu nah suatu ketika ibu nikah mesen dak ke Uwais Al-Qarni dak ke Uwais nikah minta dak ke Uwais bahwasanya hei anakku engkau tero haji ya yang naik haji nih numpak unta tak mungkin jalan dari Yaman ke Mekah menunggangi unta bahkan bekal-bekalnya nih banyak sangu na banyak Uwais Al-Qarni ini bingung mikir dak napa carana untuk memenuhi keinginan seorang ibu demi berbaktinya seorang Uwais Al-Qarni nikah akhirnya mangki cara Uwais Al-Qarni ngubengin embek ki kene ijak mangkena embek beki budo bangin bi Uwais Al-Qarni nikah kandengah atau tempat di Roma embek nikah ebe atas gunung napa tuh cuma ebe atas gunung ngubengin embek ki kene namun kandeng atau tempat di sebelah atas gunung
Setiap waktu, setiap hari wis Al-Qarni nikah kabebe naik turun ini berembeeng, naik berembeeng turun berembeeng. Biar orang-orang sekitar nikah wis apa wis nih orang gila. Makin bikin wis aku tak orang gila nih. Mau bang embek ya ini pas kadang sampai puncak gunung saya budian bisa. Setiap hari emben. Bi mas mul masalah setiap hari pergi ke atas toron iki ke atas iki setiap hari ada nikah. Wajar kan orang kata gila. Namun ternyata di situ Uwais Al-Qarni ada tujuan, yaitu untuk berbakti terhadap orang semua dua. Ternyata lama kelamaan mbak nikah jen raja, akhirnya jen berdak sampai mbak nikah dapat kasatos ki jen berdak. Ternyata Uwais Al-Qarni sing ngobengi mbak kandangnya sabak nang kas gunung puncak gunung nikah latihan ka angku mbak mbak. Supaya abe engku kuat. Napa tocuna terongin dong umina ngempena umina diri Yaman ikiba haji kamu Mekah. Akhirnya Al-Qarni sudah tercapai. Mbak raja dapat atas kilo kekuatan sudah ada. Ibu ngikentung. Ibu oleh Al-Qarni ini saking Al-Qarni dari Yaman ikiba ke Mekah ikentung. Nyampe ke Mekah Al-Qarni ini ke atua. Ibu atua Uwais Al-Qarni atua. Napa sih tuh Uwais Al-Qarni? Saya tahu Uwais Al-Qarni kemudian abang saya pakai ada, tapi ibu. Maka lu berapa yang kisah? Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ampunilah aku dan juga ampunilah kedua orang tuaku. Nah, Uwais begitu nang nganu nikah. Ibu nikah sudah berasa nang ada Ka'bah. Nang Masjidil Haram menangis. Akhir atawaf dikantung Uwais Al-Qarni. Caklah ibu na sepo, ibunya udah tua buta. Akhir atu Al-Qarni, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Perang di ibu na, hiya Uwais Al-Qarni. Apa bang cong? Kenapa bang nak atu aking ko apa kada milo atu aking bang tibi. Milo bang tibi siapa kada tang ibu. Jawab Uwais Al-Qarni, wahai ibuku, dengan doaku untukmu, cek Uwais. Dengan doaku untukmu wahai ibuku, asalkan sampian di Allah Ta'ala masuk ke surga, maka ku lepas masuk ke surga kalantaran oleh ridho sampian. Nah, tiapun ku Uwais Al-Qarni nikah bi penyakit, bi bilang nikah tanda nikah yang berlepak tangan nikah begitu nikah ke haram bi kau Masjidil Haram aduh Allah Ta'ala bi Allah Ta'ala seketika itu penyakit bilang seneng kangen bi Allah Ta'ala sebutin ke petada bailang namun ada tanda sedikit. Napa tujuan Nabi Allah Ta'ala ambil apa yang kapi bendetan dana berempat lampat dah. Tujuannya Nabi Allah Ta'ala kebaikan dah. Pesan ke para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pesan ke aku itu di alamat. Tujuan Nabi Allah Ta'ala nikah tanda-tanda Uwais Al-Qarni lampat dah. Bekas penyakit itu tak hapus saja ada sedikit bekasnya supaya jadi alamat atau tanda-tanda untuk Rasulullah apa rengonin ke sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bahwasanya suatu saat nanti di Rasulullah ada seorang anak laki-laki berbakti terhadap orang sepuh dalam keadaan miskin, saking berbaktinya orang nak gila ibu ngegendong dari Yaman tarkah Hadramaut. Dari Hadramaut dari Yaman ke Mekah ke Masjidil Haram. Nabi Rasulullah kabalian ke sahabat dari para sahabat dekian zaman ketika zaman setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah sedih dan zaman wahai Sayyidina Umar akan ada seorang laki-laki orang laki-laki ini termasuk ahlus sama. Ahlus sama ini kan beda ahlus sama ini kan biasa ada malaikat. Nah, Uwais Al-Qarni ini kepada Rasulullah oleh Allah Ta'ala dijulukin ahlus sama, penghuni langit. Tua yang pasti mustajab ketika Uwais Al-Qarni ka tua pasti mustajab. Akhirnya dengan kemudian hari sarang kubi Sayyidina Umar yang tarik ke Jompoong. Dia pak ke Jompoong ternyata apa kun Uwais Al-Qarni di luka badan edin wali miskin. Etanya aki singkat cerita etanya aki Sayyidina Umar kita ngaku dadeng. Tak ngaku akhirnya assalamu Uwais Al-Qarni etiling Sayyidina Umar sesuai kalaban ajarnya Rasulullah bahwa etanang telapak tangan nikah beri bekasnya kita beri tanda-tanda etiling ternyata ungguan Arya Uwais Al-Qarni dengan Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar pada penyamana minta tua kah Uwais Al-Qarni. Sampai saking berbaktinya Uwais Al-Qarni ke orang sebuah Uwais Al-Qarni ini kah
terus abang kiaban Rasulullah. Sebagaimana orang-orang lain terus menatap langsung ke Rasulullah, muajah langsung ke leban Rasulullah. Uwais Al-Qarni pun begitu juga, terus andi keinginan natap ke Rasulullah. Akhirnya bingung, dilema galau, dilema antara ke Rasulullah, namun Budi orang sepo ampun lah sepo. Sedangkan keadaan Umi nak ampun lah tua, tak ning tidak kibid abid. Dengan terpaksa pada penyaman Uwais Al-Qarni ini kah matur kareng sepo ka Umi ya Umi abdi na terus antara Rasulullah. Karena Umi na paham panapa sebenarnya ada anak foto gila di Umi na diberi izin. Ia cuma malah mangkat bengkat atau ban Rasulullah. Setelah ada Rasulullah bang tidak balikan kok. Mangkat Uwais Al-Qarni ke Madinah. Ternyata dia ke Madinah taat momen Rasulullah. Rasulullah berdengar ilmu medan perang. Namun abang kita lebih rajin Siti Aisyah. Uwais Al-Qarni atau momen Siti Aisyah. Akhirnya Siti Uwais Al-Qarni ini kan pulang dengan kecewa. Dari jauh dari Yaman ke Madinah tujuannya untuk momen Rasulullah. Namun dia ke Madinah tak apangki. Rasulullah beri medan perang kecewa. Akhirnya Rasulullah datang ke tempat Rasulullah langsung oning. Tanya aki langsung bi Rasulullah gelak pada orang laki yang terkangkok orang fakir miskin terak mau bengkok. Cerita aki kronologi Nabi Siti Aisyah kejadian engki Rasulullah bahwa aki pun pada orang laki miskin terak apa dia bersampian. Namun orang laki gelak Rasulullah karena umina khawatir ke umina sakit apa respo tak bisa nunggu sampian. Akhirnya yang paling unik bi Rasulullah bahwa aja Uwais Al-Qarni. Syekh julukin ahlus sama doa langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena saking berbakti terhadap orang sepo. Coba bayangkan di sambian si trauma haji orang sepo Uwais Al-Qarni ini kah latihannya embek seempet dan mendaki gunung dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ini kah latihannya membuah kambing cek mangkain mulai dari kayak ini sampai ke 100 kilo. Mulai 100 kilo kan lara aja masa sapok lempon na orang sampai 100 kilo dah kilo nah. Hampir mayoritas belum kalau kilo dah paling makin semurah aja. Ane kan lagi nah Uwais Al-Qarni saking apa? Saking terong bekti ada ke orang sepodo. Terong bekti ada ke orang sepodo. Maka sangat dirugikan nih ketika aku leban sampean nikah. Mangki odi nyapok kau dina orang sepodo, namun ku leban sampean tidak bisa berbakti. Tidak bisa berbakti. Intinya tidak ada jalan seorang anak keangkui durhaka orang sepodo ini ketada. Sekalipun orang kafir na'udzubillah tetap sampean harus hormat terhadap orang sepodo. Tapi bukan berarti sampean norok kafir nagila, norok juga nah pakun sampean nasihatin dengan cara sehat. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Nasihatin melalui cara lemes. Innahu la yajuzu lirrajuli an yakhruja ila al-jihad fi sabilillah. Yang ulama diambil daripada hadis dari Rasulullah, seseorang tidak boleh berangkat jihad ke sabilillah, tak boleh berangkat perang kecuali mendapatkan izin dari orang tua. Aneka jihad fi sabilillah. Bagaimana urusan lain? Antara muntuk tadi izin dari sepo sia-sia sampai muntuk. Antara umroh tadi izin dari sepo sia-sia sampai umroh. Antara haji tadi izin dari sepo sia-sia haji. Sebagaimana tiap ulama yang ambil dari hadis Rasulullah, tak oleh orang gila entar jihad. Jihad termasuk kalau kan sebenarnya bagus, namun tidak boleh orang keluar ke medan perang ketika tidak ada izin dari orang tua. Bagaimana urusan lain kalau kita haji, antara umroh harus ada izin daripada orang sepo. Antara merantau harus ada izin dari orang sepo. Maka cek kasangka bulan sampai minta sama orang sepo. Walaupun semua orang sepo ini kan istri kena potong. Idza lam ya'dhan lahu abawahu lam yaqa' an-nafiru aman. Ma lam yaqa' an-nafiru aman wa takunu ta'atul walidaini afdalu min al-khuruji ila al-ghuzw. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Tidak ada kelakuan seorang anak yang bisa mengimbangi, yang bisa membalas terhadap
kelakuan orang sepo dak kena potong. Ya Rasulullah. La yajidu waladun walidan. Tidak ada amal kelakuan yang bisa membalas kebaikan orang sepo kena potong. Kecuali ya Rasulullah, orang sepo gila sampian mangki orang sepo nah, orang sepo titik kegebi kuda. Lalu bisa sampean beli pah tebus. Ada kilo pun kilo sempurna anyo kopi. Makanya sampai dalam cerita sering bari sekalipun Uwais Al-Qarni ini kan menggendong respon dari Yaman ke Masjidil Haram, pas gendong dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Mina, dari Arafah ke Musdalifah, dan Musdalifah ke Mina, atau petong kali lengan gendong abali ke Yaman boleh, hanya kilo mencukupi terhadap kenapa saya kelakuan sepuluh bulan sampai. Ini maka anak kulis saya non kuliah dan saya ajar unggut makanya kan gara-gara orang sepuh. Saya asalnya dari seperempat orang sepuh laki, orang sepuh bini, jadi sengaman ada ternyata ada benak foto ni kanyaman. Namun ana pamiring sepo non kuliah miring sepo ni kami kirang ni semangat ilmu kebaik anak karena saking cinta ada benak po nak foto. Pakala bila sa cinta. Kalau sengaman nak foto ni ke situ bila waktu aku kebaik. Sengaman nak foto ni ke situ waktu aku kebaik tok. Lihat kalau mana kebaik keluar lah kira benak foto ni ka empon sibuk sampian. Saya minta awal sebelum ni kak. Maka cek wajar aku di sampean berbakti kalau sepuluh dua. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala khalaqal khalqa ya kan jadi mana la yajzi waladun walidan illa aidahu mamlukan faistariyahu. Mbian pernah merang sejarah nak Alqamah orang laki senama Alqamah. Nggih. Tak pernah merang. Enten. Ini kok YouTube tok dan apa nih? Jadi Alqamah nih kami kasih cerita apa nih Nabi David. Nabi David. Sakok kerennya Lailatul Qadar. Jadi Alqamah nih kami Alqamah nikah termasuk salah satu orang laki ahli ibadah. Alqamah nikah orang laki ahli sedekah, ahli salat, ahli puasa, ahli qiyamul lail, ahli siyam. Orang laki ahli ibadah Alqamah nikah. Namun kenapa Alqamah begitu nazak, begitu sakaratul maut Alqamah nikah, tak bisa melakukan asyhadu an la ilaha illallah kalimat tauhid. Kenapa? Ternyata waktu Alqamah nikah nazak sakaratul maut binina Alqamah nikah nyuruh orang ke aku intar ke Rasulullah untuk apa yang oning bahwa Alqamah ampun nazak le intar bi Rasulullah le beri berokah bi Rasulullah. Ini kepelajaran ketika aku keluarga aku leban sampean ampun nazak ini kesambian konin sare orang yang di ilmu sare ulama sare kiai mak le beri berokah ben etal kening nggih. La Alqamah begitu nazak sakaratul maut binin Alqamah nikah nyuruh orang laki sementara ke Rasulullah bahwa abri oning Alqamah ampun sakaratul maut. Akhirnya Rasulullah nyuruh para sahabat. Rasulullah kita nyuruh ada ke Sayyidina Bilal, nyuruh ada ke Salman, nyuruh ada ke Ammar, nyuruh ada ke Sayyidina Ali. Sayyidina Bilal, Ali, Ammar, terus saya pernah penyamanah Sayyidina Ammar nikah esoro bi Rasulullah malabang kapi intar ka Alqamah. Coba sampean entar ke Alqamah, lihat keadaan Alqamah seperti apa keadaan Alqamah. Begitu Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidina Ammar, Salman nikah berangkat entar ke Sayyidina Bilal, ke Alqamah, ternyata Alqamah nikah etalken tak bisa ada bu la ilaha illallah. Begitu talken kul la ilaha illallah. Etalken bi Sayyidina Bilal ben bisa berselain. Ayo katakan la ilaha illallah, tak bisa. Alqamah tak bisa baca la ilaha illallah. Ini kebelajaran orang dari Allah solotan. Kalau benar apa? La ilaha illallah. Ani katok mi. Ayo ucap segini nikah. Talken la ilaha illallah. Mun la ucap la ilaha illallah pun selain ini cek beda miram ni. Ambu talken boleh. Jadi pada beri air. Lo parloai mesti langsung mau ismi. Jadi pada beri nasi di berjajan talken. Lalu lafaz la ilaha illallah. Talken sal qawmi. Biasa sahabat Rasulullah talken ternyata tak bisa wala yaqdiru bilafzi la ilaha illallah biqauli la tak mampu. Pertanyaan matur ke Rasulullah, ya Rasulullah
Begitu Alqamah talqin ternyata tak bisa mengatakan lafaz la ilaha illallah. Rasulullah timbul pertanyaan. Padahal Alqamah nikah orang ahli ibadah. Akhirnya Rasulullah tanya, apakah Alqamah nikah ibadah orang sepona? Alqamah badan dia kira sepona Rasulullah. Jawab bibina ibadah wahai Rasulullah. Entare kabalakah dan sepona Alqamah salam dari engkau, salam dari saya sampaikan ke ibunya Alqamah serodena. Salam antar Rasulullah. Mun tak bisa antar Rasulullah antar ke ibuna. Ya pada pangku ke ibuna Alqamah entar atau dan sepo ibuna Alqamah antar ke Rasulullah. Begitu salam antar Rasulullah langsung entar ke Rasulullah si ibuna Alqamah. Akhirnya tanya akibir Rasulullah interogasi cak mangkena periksa. Wahai ibu Alqamah, wahai orang tua Alqamah, apa kelakuan Alqamah? Beda apa yang ternebak ben Alqamah ben anak laki yang Alqamah dia? Bi Rasulullah tanya, "Hei orang yang sepona Alqamah, ada apa di antara sampian ben Alqamah nikah?" Mi Arya Alqamah tak bisa melafazkan la ilaha illallah. Ijawab ibuna ya Rasulullah, Alqamah nikah orang laki sebagus. Alqamah ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah ben ibadah selain. Namun berisitung ya Rasulullah kakarona Alqamah. Napa kakorangna? Ternyata kakorangna Alqamah ini kata orang sepona. Alqamah ini lebih mementingkan istrinya, lebih mementingkan bininya daripada ibu. Yu'athiru zawjahu daripada aku pun ibunya. Alqamah ini lebih mengutamakan berdepak napa sih diutamakan binina. Oleh apa sih diutamakan binina. Orang sepona disingkatkan dibelakangkan. Ani kakorangna. Karena itu ya Rasulullah, engkau benci, engkau cemburu kah ke Alqamah? Cepon ibu. Biar Rasulullah terjaki marah ibu Alqamah, bapak cucurkan kok. Arapah Alqamah tak bisa melafazkan la ilaha illallah. Fa in kadzabatni ja'anil wahyu minallahi ta'ala. Bang tak bisa bohong bang ibu Alqamah. Bang harus cucurkan kok beda apa yang terdapat ban pada kenyamanan ban Alqamah. Akhirnya jawab kana yusolli kada yusumu kalian suku Alqamah orang yang sudah korban semacam mah. Tapi ma yadri kam waznuha wa ma adaduha fama haluka wa haluhu. Lalu apa ya Rasulullah? Mulakal Alqamah di ibadah di salat apa yang bisa tak masuk ke akal Alqamah ya, tak bisa ada lafaz la ilaha illallah. Akhirnya jawab qalat ya Rasulullah inni alaihi sahidatun wa engkau becik cemburu ketang anak saya Alqamah. Kenapa alasna? Aman ke Alqamah lebih mementingkan ibuna, mementingkan binina, mengutamakan binina daripada ibunya. Daripada ibu. Artinya dari ini ke pelajaran si bisa diambil kilo mana ceritanya. Bahwasanya orang laki nikah surganya orang laki tetap berenang Ibu. Itu apa agina ibuna. Surganya orang bini tetap berenang terang bagi orang laki. Maka orang laki sampai mengedepankan mengutamakan binina daripada ibuna. Oki makin sampean merasa ceknya orang laki, mungkin sampean selok di ibu. Coba ibu sampean bayangkan udah di ibu. Maka kudu adil sampean nilai, sampean nyaman. Orang laki surganya pun berenang ibu, tapi orang bini surganya berenang selaki, kakinya selaki. Seakan-akan tak adil. Jangan melihat ke sana. Sampean lah ampun merasa andi nak foto sampean bagaimana saat ini ketika anak foto nikah tak berbakti sampean. Maka anak ibu nak becik cemburu, ibu nikah ke Alqamah gara-gara mengedepankan bini. Akhirnya Rasulullah pada apa? Akal Rasulullah. Kana yu'athiru imra'atahu alayya wa yuti'uha fil asya' wa ya'sini. Bahwa Alqamah nikah mengedepankan bini, namun ka bini na taat bini seroda iya, esro ka badak langsung ka badak esro. Pangkeng gila-gila mari cerita nih. Wa ya'sini. Alqamah nikah kang tak terot tak Rasulullah. Amak siang kang kok. Akhir Rasulullah ide dari Rasulullah karena Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakhtu ummihi hajaba lisanahu. An syahadati an la ilaha illallah. Thumma kemudian Rasulullah qala li Bilal intaliq wajma' hatban katsira. Idena Rasulullah ternyata Alqamah nikah yang Rasulullah tidak bisa melafazkan la ilaha illallah gara-gara tentu dari ibuna, kebencian dari ibuna, kecemburuan dari ibuna sampai Alqamah tak bisa la ilaha illallah.
Akhirnya Rasulullah merintah kepada dia, Bilal, malabang sering makat sekarang lakukan, kumpulkan kaju, hatop produten kaju, ober, Alqamah ober bayi. Arya ibu nabi yang nyaporak Alqamah makin mati Husnul khotimah tak bisa la ilaha illallah. Ada jalan kia, ober bayi Alqamah cari kaju banyak ober. Percuma makin mati tanpa ober. Cang Rasulullah. Akhirnya seorang ibu pasti adik kasih Lamanya ada orang apa ini foto kasih sayang ibu nih kan, maka cek diutamakan anak foto nikah mengapa kita share ada karen spobi ini ada si bekal ada dia nak bercampur akhirnya bi Rasulullah setelah penyaman nak esoro ngompolen kaju sesidina Nabi ka aku ya Rasulullah ibni wa thamratu fuadi tahruquhu bin nari ya Rasulullah kulit tak mampu, saya tidak mampu melihat Samratu fuadi, sultan seandainya buah hatiku, kekasihku yang berentang ada, cek pun ibu Alqamah. Tak mungkin saya mampu. Tak bisa saya melihat tak anak yang berentang ada mata. Cek pun ibu Alqamah. Akhirnya Rasulullah jawab. Faqala maka ada Rasulullah ada ke ibu Alqamah. Ya umma Alqamah, fa'adzabullahi asyaddu abqa fa in sarraka ayyufirallahu fardhi bih. Hi ibu Alqamah, mula karena bang nisr ke Alqamah, terota ayo bara, jadi nabang parido ke Alqamah, cek pabaci ke Alqamah. Akhirnya ada bu faqalat ada bu pasar zaman ibu Alqamah, fawalladhi nafsi biyadih la tanfa'us pada penyamana, la tanfa'us salat was sadaqatu ma dumti alaihi sahitatun. Farafa'at yadaha. Ibu Alqamah mengangkat tangan, ya Allah saksikan mulai sekarang saya bersaksi terhadap Allah itu adalah tidak ada selain Allah, tidak ada selain Tuhan selain Allah Ta'ala, dan Rasulullah adalah utusanmu, bahwa sadiyariyah mulai saat ini engkau nyapora ketang anak sejaman Alqamah. Begitu abareng beribu ngangkat tanang nikah nyapora ke Alqamah memberi ampunan ridho ke Alqamah, begitu idal kenbi sidina Bilal. Coba Bilal ongkon aja ibu si nyapora cak Rasulullah munlakan ibu Alqamah nikah nyapora ikhlas dari atena pasti bisa menjalafat la ilaha. Italkan kubi sidina Bilal, begitu italkan langsung melosor, langsung bisa la ilaha illallah. Ani kan gara-gara membeci orang sepo. Orang sepo. Maka dia kecemburu. Dia kecemburu sepona gula ben sampai gara-gara binina orang laki gila. Mulak jarang. Selok mengutamakan istrinya ke jarang. Pasti yang diutamakan istri. Setidaknya ada apa? Setidaknya ibu cek pengetahuan. Obang saya bagi pasti banyak angka bini. Ibu cek pengetahuan. Nggih. Takut sampai terjadi pada ibu Alqamah cemburu beci kesampian. Aneh tak? Gara-gara pada penyamana Alqamah tak oleh ridho dari orang sepona. Sampai-sampai pada penyamana para sahabat nikah. Zaid bin Harithah nikah. Tak endek akan ben umina, ben ibu tak endek nih. Saking hormat ke kareng sepo bini. Anak kareng sepo bini kak baktinya lebih banyak kareng ke anak foto. Lebay kan mulai dari ngandung, mungkin mulai dari agak bayi terus kangandung ki arabat. Maka dengan Al-Qur'an dan apa? Yang menggelak wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu nan. Ngandungah tedungat menapang tak bisa, tedung mereng tak bisa, gentang tak bisa, melarat. Wah nan. Hamalat ummuhu nan wa ala wahnin wa fisaluhu amain. Ki arabat mulai dari kini sampai bisa sultan selama 2 tahun ki arabat ti. Lain sih maka keluar taruh nyabah. Maka namun orang bini. Dan orang bini ini kah atinggal umur gara-gara maka luar nak foto gara-gara melahirkan anikah matesa syahid. Maka ada sepo bini ini kan ada dalam berbakti. Baktinya ada sepo kena foto lebih banyak. Mun bapak apa aja keroking nak ke baik apa lalu. Mun bapak nggih. Maka apa namanya mana? Zaid bin Harithah nikah tak pernah bolong benteng sepo ada satu tepsi satu pereng je mangken. Ada apa? Amar ketakok Zaid bin Harithah nikah nganak kak nasik sinasik kela eka terlebih umina saking ajegeuna saking menghormatin dak orang sepoda orang sepobi ini indak orang sepolakin. Zaid bin Harithah ini tak pernah kenapa ada makan satu tepsi atau satu pereng berdeng sepona anak palasna amar ketakok
Zaid bin Harithah nikah ngalak de eureun ternyata de eureun gelek ka terwen bi di sepona. Saking tengah-tengah Zaid bin Harithah. Makanya pada penyaman ya Rasulullah dan apa hadisnya ya Rasulullah enggak dito An Sufyan an Ibn Jurayj an Ata'in qala Musa alaihi salam ya Rabb awsini qala awsika bi qala awsika bi ummik qala awsika bi ummik qala awsini qala atanya seorang sahabat ke Rasulullah minta wasiat biar Rasulullah di rumah bagus ban respobiling atanya boleh bagus ban respobiling sampai 3 kali biar Rasulullah jawab awsika bi ummik engkau wasiat birrul walid birrul ka ummina berbuat baik terhadap respobiling bapak sebudi budi Rasulullah terakhir usika bi abika aneh kah dari hadis nikah biar Rasulullah 10 kali ummi menandakan berbakti terhadap umminya kah lebih diutamakan. Sahabat nikah minta wasiat ke Rasulullah, ya Rasulullah berikanlah kami wasiat wasiati berbakti ke ibuna minta boleh 2 kali wasiati berbakti ke ibuna minta sampai 3 kali berbakti ke ibuna baru kapan-kapan kalena berbakti ke bapak ummi lebih diutamakan saking ajagan ke ummi nikah cuma jarang mungkin tak bengal ajalan yang ada begitu ummi nikah ada bu tak bengal motong sampai gimana orang para tabi'in tak bengal memotong kata-kata na ummina begitu bi ummina erosoro bi orang tua erosoro ini kesehatan tak bengal atanya keserah atanya ke orang yang lebih paham saking ajagan ka ummina tak pernah ajaran yang ada ummina tak pernah ajaran yang ireng ajaran yang ibu dina saking ajagan ka orang sepuh nggih Anika wa kana walidatu sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qad talabat minhu ay yahdura laha ma'an fadhahaba wa ahdara al-ma'a liwalidatihi Abdullah bin Mas'ud ingat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu ketika Abdullah bin Mas'ud nikah pentain ibuna ero laki aing begitu diambilkan air oleh Abdullah bin Mas'ud ternyata ibuna itu mau tedung وهو يحمل الماء فبقي واقفا بجانبها وهو يحمل الماء وكان إذا تعب جلس ternyata begitu Abdullah bin Mas'ud ngelaki aing ibuna itu mau tedung namun Abdullah bin Mas'ud saking ngadokten kalian sepodua pakun ben aing eteku toju ada te ummina sampai pacar kapan setuju apa amar kita kok ummina begitu cegah dari tedung tak nemu aing Abdullah bin Mas'ud nih kami mulai dari masing malam sampai fajar kita nunggu yang seponan ku aing. Abar ke sebelum asar yang seponan minta aing ke Abdullah bin Mas'ud. Begitu ngelaki aing di Abdullah bin Mas'ud ternyata umina sudah tidur. Namun itu nggubi Abdullah bin Mas'ud sampai fajar. Anak pak alasna tako umina begitu tedung begitu cek dari tedung bangun dari tidurnya tako tak bangki aing. Ani saking tengah-tengah kau yang sepodua. Semuanya akan sia-sia. Kula benarnya akan sia-sia. Mun tak oleh ridho dari orang sepuh. Maka apa pinter dari ridho orang sepuh. Mun kira orang sepuh sambian, aku nak foto mun kira sambian, mun bestu mun juga bagus. Ya tina kaki menteri sokia deh ya. Siapa bestu anjing awan semacam mah. Bestu kalau ben perkara bagus. Tina kaki menteri bagus, menteri sokia, menteri oleh bini bagus. Benar mah. Anapa? Mangkana tuan orang sepuh nikah cek kalero nang hadis nikah salah satu tuan semustaqil di Allah Taala langsung terima tuan orang sepuh kana foto dua coba. Cepat di Allah Taala terima ketika orang sepuh bini nikah atu agi juga kena foto. Sampai sedang tempo pasarnya mana Ibnul Munkadir nikah salah satu tabi'in yada'u khaddahu 'alal ardi. Saking ngafaktena kalian semua dua. Ibnul Munkadir nih tabi'in
saking hormat dengan sepo dua PP nih sahabat kenapa sahabat kata anak ngocak omin ya uming kumi bangunlah berdirilah injik setiatan cetak sahabat PP nak bumi sero injik saking ngeri itu orang sepo dua atau bertabiin selain pada penyaman begitu pernah entar ke ummina taghayyara wajhu wa kadzalikal imam ibnu awan nadathu ummuhu maratan fa'la sautahu wa huwa yujibuha fanadima ala hadzal fi'li wa ataqa rukbatayhi ya Allah. Jadi Ibnu Awan nikah situng timpu panggil bi ummina nadathu ummuhu maratan fa'la sautahu wa huwa yujibuha. Keng ummina nikah manggil ka Ibnu Awan nikah karena gara ummina nikah masal tak suara tako ummi nikah bentuk ke Ibnu Awan tako ummi nikah baci ke Ibnu Awan nikah merasa kasta ka ummi na sengang ka suara dia si kelakon apa tebus na aberti kaki dua budak tako apa tako ika baci bideng sepuh maka cek wajar boleh sampean berbakti ke orang sepuh dua cuma makin jarang sudah nih makanya aneh lah ampun masuk ke alamatus sa'ah tanda-tanda kiamat surah. Dan apa begitu mereka Jibril begitu Rasulullah itu akhir mereka Jibril mata sa'abilah tanda-tanda kiamat. Rasulullah jawab anta laisa pada penyamana laisal mas'ulu bi'ala minas sa'il. Tidaklah orang yang saya tanyaki lebih alim lebih tahu daripada orang yang bertanya. Wama pada Pak tanya paling ke Jibril namaan alamat tanda-tanda kiamat anta lidal amatu rabbataha wa pada panjang anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufata auratan ailata yatatawallu fil bunyan. Salah satu tanda kiamat seorang anak nikah memperbudak seorang sepuh. Maksud dari apa? Ulama beda tafsiran. Saya maksud salah satu ulama tafsirin anak nikah semena-mena seenak jidat berperilaku kalian sepo seenak jidat tuh. Nek sepo erosoro mi gule lapar kita se itu ribu daang nggih. Mi gule anu tronika anu aki sebagaimana pada penyamana kusti ka budak. Ani kampun mendepak mungkin. Termasuk tanda-tanda kiamat seorang anak memperbudak seorang yang sepo. Padahal seharusnya segi. Contoh mungkin dari kami. Mun budak pasti hormat kah? Kamajikan nah. Mun budak pasti hormat kamajikan nah. Nggih. Kula ben sampian hormat terhadap orang sepuh melebihi sebagaimana budak kamajikan kula. Artinya lebih hormat kula ben sampian kah ka orang sepuh. Dada panjenengan norma irama kisah kula oning bah. Jadi norma irama kisah. Bener nih norma irama kisah. Jelas sih? Doa ibumu. Doa ada apa? Jelas Miki? Oke. وروي بحز بن حاكم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من ada من hadis الله أمك ثم قلت ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أبك ثم الأقرب والأقرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفقيه رضي الله عنه لو لم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة الوالدين ولم يوصي بهما لكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واجبة. Sekalipun caipun pada penyamana caipun Abu Laith As-Samarqandi caipun Abu Laith As-Samarqandi sekalipun Allah Ta'ala ini kan tidak memberitahu ke kula ben sampian tidak mewajibkan ke kula ben sampian hormat karen sepo dua berbakti terhadap orang sepo dua maka selayaknya mun akal kula ben sampean sehat nikah kula ben sampean andi penghormatan dari orang sepo dua. Kapan Abu Laith As-Samarqandi ini sekalipun kita birrul walidaini kan sepo kan wajib. Nah sekalipun Allah Ta'ala tidak diwajibkan kula mun akal lah nikah normal seharusnya kula ben sampean nikah sadar bahwa kula ben sampean harus berbakti ke orang sepo dua.
Coba ini kita contoh oke. Ketika ada orang baik, pasti gue berbuat baik ke orang lain. Gitu. Orang perhatian orang baik, pasti gue lebih sampai sungkan tidak melakukan baik orang bila. Namun bagaimana dengan umi gue lebih sampian? Sederita ada eva beda. Se aku bayi sosoh, segi ngandung, melarat setedu arabet sampai raja sampai eva bini montuk eva bini. Bagaimana aku lebih sampai mun akan lah sehat tak hormati kalian sepuh. Nah pada boleh Allah Taala sudah menjelaskan. Allah Ta'ala tiapun pada penyaman tiapun ulama al-wajibu 'alal akili ay ya'rifa hurmatahu. Sewajarnya seharusnya orang sinurman akal nikah tahu napan hak-hak seorang anak ke orang sepuh. Nggih. Lakin ya'rifu bil aqli anna hurmatahu ma wajibun. Fa kaifa wa qad dzakara Allah Ta'ala fi jami'i kutubihi. Sedangkan Allah Ta'ala sudah menjelaskan setuju dengan kata Allah Ta'ala yang Taurat sudah dijelaskan bahwasanya pada penyamana nak foto wajib berbakti ke orang sepuh dua. Terus nang Injil apa jelas aki, nang kitab Zabur apa jelas aki, nang Al-Qur'an pun napa nang Al-Qur'an apa jelas aki seorang anak ni wajib hormat dan orang sepuh. Ingat ambian pola jodoh sepon beda orang terlenggu tertutup batu dengan gua orang terlok salah satunya terbukanya pada penyama terbukanya pintu gua situ tuh berbatu di gara-gara apa gara-gara berbakti ke orang sepuh nggih. Nah kan hak seorang anak nikah hak sepuh kelakonin bina foto orang sepuh ada pun ulama lil walidaini 'alal waladi asyratu huquqin. Ada 10 hak yang wajib dilaksanakan bina foto ke orang sepuh. Nah, anmi ahaduha. Yang pertama idza taja ahaduhuma ila ta'at amahu. Ketika orang sepuh ni kita disedere nak foto wajib abri. Nomor 2 idza tajal kaswah kasahu in qadara alaih. Ketika pada penyamana yang sepuh andi angkuyan membutuhkan sesuatu nak foto andi kewajiban mencukupi. Nomor 3 idza tajahaduhuma ila khidmatihi khaddamahu. Ketika orang sepuh la ujus la tak bisa penapa maka nak foto wajib abri pembantu. Maksudnya mun tak bisa abang terjun tibi nyaraki orang ngakui nolong yang kalian sepuh gila. Mun tak bisa tibiing nyaraki khaddam nyaraki pembantu. Nomor 4 idza da'u ajabahu wa hadarahu. Anika. Nomor 2 ini kayak sering lalai khusus gula. Idza da'ahu ketika orang sepuh manggil terhadap nak foto maka ajabahu wa hadarahu. Wajib nak foto nikah meninggalkan semuanya untuk ajawab panggilan nak foto gila. Nah pada boleh kan karobi urusan HP, urusan TikTok, urusan YouTube, urusan nelpon wajib semuanya ditinggal kangkui menjawab panggilan orang sepuh intara orang sepuh. Bahkan jawab ulama sekalipun kula bersama apa yang sunat pas ekapar lobi orang sepuh dah peke apa yang sunat parluan ajawab panggilan orang sepuh. Ini kasih raja dah hak sekotu ikhlaku bina foto ke orang sepuh. Nggih. Tak orang tu jangan bu. Wal khamisu. Namun kena enbi goleli baris kena paling nguning. Hak nak foto mana dia hak orang sepuh. Yang sepuh kutu adidi pavinder. Nggih, seri bari saya kan. Oke. Wal khamisu idza amarahu bi amrin ata'ahu. Ketika esoro kalau nikah salah satu kewajiban seorang anak kalian sepuh ketika esoro kalau berperkara bagus wajib toro. Nah mana boleh makanya wajar tidak ibu alkohol macam buru pahdi ini siapa ada seharusnya yang sepuh nih tidak tersinggung sampai makin seorang ibu melihat kan ada foto mungkin wasabi allayat ubi ismihi hanika boleh. Salah satu hak ke nak foto kan sepomi nak foto seorang anak tidak diperbolehkan manggil ibunya, manggil orang tuanya kalau nyamana nun kedanun pada penyamana Zainab pai panggil nak Zainab ane kebenyak yang matura manggil nyamana ane kasuul adat bareng sepo tidak tak termasuk melakukan hak orang anak bareng sepo manggil nyamana Zainab kayak dengan kebaikan makin wajib aki di pangeran nih makin lo ketua aki di Allah Taala king masa pantas kalian sepo nab Zainab ku pantas bagi orang yang akal tidak oleh manggilnya mana orang sepo
Wa ayam siya khalfahu aneka boleh. Salah satu hak seorang anak kareng sepo napa? Sekutu kelako. Mun ajalan ya ada yang sepo ajalan ibu di Budina. iki mun melar makin ni makin kulit karaoke nya mangucap. Mun parlo karaoke ndak tendang. Nggih. Karaoke saling maingat ngabel apa napa si kauning bi gula. Wa tasi'u ayyarda lahu ma yarda li nafsihi. Nah, ini kah? Nomor 2, nak foto harus mengedepankan seorang ibu. Dan tidak nikah, rela mengorbankan hatinya sampian, rela hatinya sampian pedih seorang anak nih, seorang anak rela hatinya pedih, panas, sakit demi mengutamakan kemauan orang yang sepo. Tingkir pakai perpak serni serang oleh seorang sepo juga aja. Harus mengutamakan orang yang sepo. Makanya perpak serni seraba. Perpak serni seraba tak akan tinggal. Mun laba ada di reng sepo berarti di reng sepo kisah. Milai di reng sepo sambian. Nggih. Wattasi'u wal 'ashiru ayat walahu bil maghfirah kullama yad'u li nafsihi. Setiap atua tak harus nak foto setiap atua nikah menyelingkan mengutamakan yang ilmu tua nah mendoakan orang yang sepo. Termasuk salah satu birrul walidain ini ketika orang sepo nikah apa tinggal umur itu aki sudah kuen. Ini termasuk salah satu bentuk para penyamana birrul walidain ini. Sampean ki gedem kula sombong. Itu aku. Jelas sih. Oke. Makanya dan apa cara berbakti orang sepo sila ada nikah. Oke. Ada seorang laki-laki dzakara anna rajulan min bani Salamah taja'al min Salam. Benar yang laki minta ke Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, inna abawaya qad mata." Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tua saya, bapak saya, ibu saya sudah meninggal. Saya lambat dalam berbakti, kurang sedikit berbakti karena sepo. Fahal baqiya min birrihima alaihi syai'in? Apakah saya masih bisa Rasulullah dalam keadaan orang sepo ampun tinggal umur, napa kula ki bisa berbakti karena sepo? Jawab bi Rasulullah qala na'am, mungkin bisa. Walaupun dengan sepo sampean ampun tinggal umur bisa berbakti karena sepo dengan cara apa? Pertama cakap Rasulullah al-istighfaru lahuma, meminta ampun ke Allah Ta'ala untuk yang sepona. Astaghfirullahaladzim li walidayya. Beberapa jam bisa. Beberapa jam. Ini salah satu bentuk birrul walidain ini kalau yang sepo, cara ketika ampun tak ada yang sepona. Tinggal umur. Wa infadu ahdihima, dan boleh melaksanakan janji-janji orang sepo beri janji kita mare dokter tempat tinggal umur masak melestari sampian artinya cak arpu warisan tak ada pamare hak ke orang sepo takut beri sekian di otang takut sangkut paut orang lain cak ada arpu warisan tak oleh nak potoh arpu warisan ngarep warisan mun semate yang sepo ni kaki adik tangkungan otang orang lain tak adik hak nak potoh nah pada boleh patok karena tak oleh warisan tidak ada bagian untuk seorang anak mun reng sepo sudah pak umur kisah ki adik tangkungan sangkut utang piutang banding lain sampai tak adik warisan tak adik hak. Terakhir wa ikramu sadiqihima, termasuk salah satu memuliakan orang sepo sampai tinggal umur, memuliakan kancana orang sepo pun tinggal umur namun sampai onik aku kan datang baba kata datang umi bisa sampai muliaki anak pak asal aku kancana orang sepo. Ini salah satu bentuk penghormatan dari sepuh. Pertama apa? Istighfar. Berbaca astagfirullah. Makanya beberapa jam lagi yang sekejap tinggal ada bacaan astagfirullah. Karena sepuh. Astagfirullah li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jelas Miki? Oke. Bon. Tutup dulu dah. Hah? Bab yang selanjutnya silatul arham. Bagaimana dan seperti apa keutamaan silaturahim yang punggoda. Ada makan, ada tutup bah. Takut nyala Lailatul Qadar. Boleh, nanya-tanya, bagaimana?
Andi pertanyaan. Menekati anakku lah kak satat napakasabi aban pas makin sero asapor jong kaban jong ko isoro bi aba sero cek ngurus aba jangan kita ngurus engkau mi. Kati napa sini kata? Jadi bagaimanapun nak potongnya kita di jalan, napa boleh tak angkut Gigi pegel bola illa jangan cek kasa. Mungkin bagaimanapun kesalahan orang sepuh, Kan seberat apapun masalahnya, tak oleh nak potong membangkang terhadap orang sepuh kalaban cara sekasar khusus ke umi. Sebaci apapun, walan si sakit mau selalu mangingunin kabini, selaki anu binian masalah, takun nak foto jip ngorban orang sepuh. Mungkin tidak ada jalan nak foto nikah membangkang responnya kata ada jalan. Namun bukan berarti mengikuti jalan sejuba kisah, kelakuan sejuba kisah. Jauhi kelakuan sejuba, torokus bagus, nasihati semampunya. Mungkin. Jadi tidak ada jalan nih. Nak potong bangkang responnya kata ada jalan. Keolian hukum syariat yang membolehkan nak potong bangkang responnya tak ada sih ngoleh. Mungkin. Kita kurati nasi kora agi aban jong sede Sampai ini kalau bercerita aja sama Rasulullah. Berisitung sahabat nih kan masuk Islam. Gara-gara si anak nih kan masuk Islam, Umi tak setuju. Agama apa dia yang Umi nah? Jangan kau tak ridho. Umi dengan ngancem karena foto. Umi dengan ngancem karena foto. Mun empakku masuk ke Islam, kau tak ngakanan kau bunuh diri. Karena anak teguh pendiriannya, jangan kau pakun masuk Islam, tapi anak gila tak nyakin kalian sepuh. Akhirnya apa? Dan sepuh akhirnya putus asa. Kalau bisa ngubah agama anak pakun sebab agama Islam, kenapa ternyata Umi nangkakan saya bunuh diri burung dengan cara apa? Nak foto dengan cara selemes, cara selembut kalian sepuh. Mungkin sebesar apapun kesalahannya, tidak sampai menggunakan cara sekasar kalian sepuh. Mungkin. Mun mbendeng leng lawan ini, di sampai ini kan pun dapat, teti anak sampai nastari di. Leng sepuh pun ada pak, teti lawan ini antara teti anak beres. Mun merak bulan kilo dapat, karoset dapat angki teti anak tok, ki manjahi nangan. Mungkin. Wargi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi muzida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ali mustalik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهر لنا بها من السيئات ترفعنا بها عندك درجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله يا الله. اللهم بارك في هذا المجلس هذا يا الله. اللهم بارك في هذا المجلس. اللهم بارك في أهلنا وأموالنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب. اللهم اصرف عنا وعن أمة محمد عن الوباء والبلاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.